Guru. Assalamualaikum Ulang, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi ulang, ulang, wabarakatuh. ulang. Iya, alhamdulillah ya senang sekali hari ini kita ketemu lagi nih ya, di bincang-bincang tentang bela negara. Jadi hari ini kita akan buat podcast bersama beberapa narasumber nantinya ya. Nanti di sini kita akan membahas tentang bela negara di era digital. Nah, khususnya tema hari ini tuh sangat luar biasa ya temanya di sini, bagaimana kita menguatkan nasionalisme dan identitas di tengah revolusi digital. Ya, jadi nanti di sini saya ya Musdalifah sebagai moderator akan menemani pemirsa sekalian beberapa menit ke depan dan tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Nanti perkenalkan narasumbernya ya. Jadi sebelumnya itu saya jelaskan dulu bahwa saat ini kita sudah memasuki bukan lagi era globalisasi, tetapi masuk di yang namanya revolusi teknologi. Jadi saat ini di tahun 2023 kemarin itu kita sudah masuk di namanya era Society 5.0. Jadi kita sudah masuk di 5.0, bukan di 4.0 lagi. Nah, Iya. jadi sekarang pertanyaannya bagaimana sih kita kemudian nanti bela negara di era digital saat ini. Nah, bagaimana kita bela negara tapi posisi negara atau sekarang negara itu tidak sedang berperang, apa masih bisa kita bela negara dengan di era digital saat ini. Nah, nantinya tentu saja saya akan ditemani beberapa narasumber yang hebat-hebat di sini. Jadi di sini saya perkenalkan dulu ya, kita sapa-sapa dulu narasumber yang pertama. Di sini ada Pak Haryono Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Perkenalkan teman-teman, nama saya Haryono Nurdin. Saya dari Kemenak Kabupaten Banggai Laut dan ditugaskan di Madrasah Aliyah Negeri Banggai Laut sebagai guru bahasa Indonesia. Iya, Ya. terima kasih Bapak. Ya, jadi Bapak ini guru bahasa Indonesia Pak dari seberang pulau sana. Nah, kebetulan saya tadi belum perkenalkan diri ya dengan lengkap. Jadi, perkenalkan dulu nama saya Musdalifah, saya dari Kementerian Agama Kabupaten Donggala. Saya juga sebagai guru Bapak ya, sama seperti Bapak, guru mata pelajaran Oh, fisika di Aliyah Negeri Donggala. Nah, iya, selanjutnya iya. kita ke Bapak-bapak yang kedua ini. Yang luar biasa di sini ada Bapak Andi Abdurrahman Taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Rahman Saad. Saya bertugas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pengawas jaminan produk halal ahli pertama. Ya, terima kasih Bapak ya. Bapak dipanggilnya Bapak siapa? Abdur. Oh iya, jadi Pak Abdul ini kerjanya di Kanwil ya Bapak. Di situ ada Kanwil Sulteng. Jadi untuk menjamin mutu produk-produk halal. Nah, selanjutnya kita ke narasumber yang cantik-cantik lagi nih. Di sini ada yang pertama, ada Ibu Widya Astuti. Silakan Ibu, perkenalkan dirinya. Oh iya, terima kasih Bu Teh. Perkenalkan saya Widya Astuti dari Kanwil Sulteng, Sulawesi Tengah. Saat ini saya bekerja di Madrasah Alia Negeri 1 Poso sebagai guru juga seperti Pak Haryono dan Musdalifah saya sebagai guru bahasa Indonesia. Ya. Oh iya, ternyata di sini Ibu Widya Astuti ini sama ya dengan Pak Haryono Nurdin ya. Ternyata sama-sama guru bahasa Indonesia. Cuma Ibu Iya. Widya ini di Poso ya Ibu ya. Ya, Iya, selanjutnya kita kenalan lagi nih untuk narasumber kita yang terakhir. Yang tidak kalah cantiknya juga. Di sini ada Ibu Yunia Vela Alfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Halo, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Musda telah menjalankan Zoom kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunia Vela Alfani, biasa dipanggil Vela. Saya bekerja ditempatkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi sebagai pengawas jaminan produk halal, sama seperti Pak Abdur. Oh Double-double. iya, iya Iya, ternyata kita halal halal pangkat dua. Iya. Iya, jadi tidak diragukan kehalalannya. Ya, jadi langsung saja ya Bapak-bapak Ibu-ibu kita masuk di materi utama kita di main topik kita tentang hari ini kita akan membahas bela negara di era digital dengan tema
khususnya yaitu menguatkan nasionalisme dan identitas bangsa di tengah revolusi teknologi. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya jelaskan dulu nih urgensinya kenapa sih kita harus membahas bagaimana nasionalisme dan identitas bangsa kita di tengah revolusi digital begitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui ya tadi sudah saya jelaskan bahwa kita sudah masuk di era revolusi teknologi di mana sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan akses. Aksesnya apa? Akses informasi dari dunia luar, kemudian konten-kontennya juga beragam ya. Kemudian pekerjaannya juga itu sudah mulai beralih ya, sudah mulai menyesuaikan diri, mengalami adaptasi. Mungkin pekerjaan sebelumnya yang konvensional itu profesi cuma sebagai guru, mungkin sebagai pedagang. Nah, sekarang itu bisa diintegrasikan dengan pekerjaan konten kreator misalnya. Kemudian sekarang sudah ada olahraga baru namanya e-sport ya, olahraga di bidang digital. Nah, jadi sekarang sudah banyak nih inovasi-inovasi baru terkait uh, era revolusi teknologi ini. Nah, kemudian tetapi ada buah si malakama juga nih, ada sisi sebelahnya itu ada tantangannya, ada ancamannya. Nah, dari kemudahan akses untuk kita mendapatkan informasi tentang dunia luar itu, jadi kemungkinan kita nilai nasionalisme dan cinta tanah air kita itu berkurang. Kok bisa? Kenapa? Karena kita sudah mudah menyerap informasi-informasi dari dunia luar. Kemudian yang lainnya itu contohnya mungkin kita sekarang lebih mudah ya berbelanja produk luar negeri ya seperti itu. Jadi sekarang kemudahan-kemudahan seperti itu nanti akan berdampak pada jiwa nasionalisme kita. Nah, nanti di sesi ini akan kita sharing-sharing nih bersama empat narasumber yang sebelumnya terkait bagaimana sih makna dari bela negara di tengah revolusi digital saat ini. Mungkin saya pertama ke Bapak Haryono dulu ya. Pak Haryono Nurdin, iya Bapak. Mungkin pertanyaan pertama di sini, bisa nggak sih Bapak jelasin ke kita semua ini bagaimana makna bela negara di era digital saat ini Bapak? Silakan Bapak. Silakan Bapak, bagaimana? Tolong Pak Haryono dijelaskan nih makna bela negara di era digital. Ya. Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf tadi jaringan saya agak lumayan bermasalah, jadi ya tidak terlalu jelas didengar tadi. Nah, luar biasa diskusi kita atau pembahasan kita pada podcast kali ini terkait wawasan kebangsaan dan bela negara di era digitalisasi. Nah, menurut saya, bela negara merupakan sikap atau perilaku seseorang yang menunjukkan kecintaannya terhadap suatu negara. Makna bela negara di era digitalisasi ini tidak mesti dilakukan secara fisik maupun militer. Ya, kita bisa melakukannya secara digitalisasi. Salah satu contohnya, kita berperan aktif dalam melawan hoaks dan disinformasi. Ya, dalam artian kita memutus mata rantai hoaks. Kita yang berperan aktif melalui digitalisasi. Sehingga terbentuk informasi-informasi yang positif yang bisa diakses secara universal, terkhusus yang berhubungan dengan suatu negara di era digital ini. Ya, mungkin itu dari saya, Bu. Iya, luar biasa sekali ya jawabannya. Jadi tadi ternyata menurut Pak Haryono ini bahwa makna bela negara itu tidak harus melalui fisik ya, Bapak. Tidak mesti kita berperang, tetapi bisa diintegrasikan Ya, atau diinsersikan nilai-nilai betul. digitalisasi dalam bela negara ya. Ya, Seperti tadi betul, sudah betul. dijelaskan ya bahwa kita ini sebagai agen untuk memotong mata rantai berita hoax. Jadi mungkin nih teman-teman atau yang pemirsa sekarang yang sedang menonton, kita harus jadi agen nih. Kalau misalnya di grup keluarga ada masuk berita, ini sudah kita tahu ini berita hoax, tolong jangan disebarkan lagi, jangan di-share lagi. Jadi jangan hanya untuk itu bisa saja mengundang keriuhan, kegaduhan gitu. Jadi bisa meningkatkan kegelisahan. Apalagi isu-isunya itu tentang
yang memicu disintegrasi tadi atau perpecahan negara seperti yang disebutkan oleh Pak Haryono. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Ya, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua nih oleh Pak Abdurrahman Saat. Tolong nih Pak, tolong jelasin ke kita nih bagaimana teknologi dan digitalisasi ini kemudian mengubah cara kita mengimplementasikan wujud bela negara. Itu Bapak. Silahkan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Teknologi dan digitalisasi memang telah merubah banyak aspek dalam kehidupan kita, termasuk dalam implementasi bela negara itu sendiri. Seperti kita ketahui, bela negara merupakan upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas negara. Ini semakin melibatkan teknologi dalam berbagai bentuknya. Dalam beberapa cara teknologi dan digitalisasi mengubah implementasi bela negara, dalam dunia pendidikan bela negara itu sendiri, misalnya eh, kampanye bela negara untuk sekarang ini dapat dilakukan secara digital, di mana kita ketahui dengan cara kampanye secara digital ini dapat menjangkau lebih luas lagi eh, sasaran yang akan kita berikan pengetahuan tentang bela negara dalam upaya kita meningkatkan bela negara. Kemudian dalam penggunaan teknologi dalam eh, dalam dunia pertahanan negara ini sekarang sudah marak teknologi seperti penggunaan drone satelit dan sistem pemantauan lain yang banyak digunakan untuk memantau wilayah perbatasan negara serta maupun pertahanan negara. Kemudian maraknya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat tentu dapat menjadi wadah untuk memasifkan kampanye bela negara itu sendiri. Sehingga secara keseluruhan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi juga menjadi bagian penting dalam strategi bela negara di era modern ini. Teknologi memungkinkan masyarakat dan pemerintah berkolaborasi dengan cara yang cepat, lebih efisien, dan dapat dilakukan lebih terintegrasi. Mungkin demikian. Ya, terima kasih. Jawabannya luar biasa sekali. Jadi, ternyata yang mengubah kita, mengubah wujud bela negara kita itu adalah adaptasi kita dan integrasi kita dengan perkembangan saat ini. Jadi, tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata salah satu wujud inovasi dari perubahan wujud bela negara itu misalnya salah satu tadi ya sudah jelaskan bahwa ada penggunaan drone atau drone satelit ya Bapak ya untuk mengawasi daerah perbatasan. Jadi sekarang ini untuk mengawasi daerah perbatasan itu tidak perlu lagi pakai pesawat begitu ya. Jadi bisa digantikan oleh drone seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar juga nih memanfaatkan teknologi. Seperti itu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita masuk ke narasumber kita nih yang ketiga ada Ibu Yunia Vela Alfani. Nah, Ibu Yunia, tolong dong Bu bantu nih jelaskin ke kita bagaimana caranya atau apa sih tantangan yang terbesar dalam menjaga kedaulatan dan identitas bangsa di dunia maya. Khususnya sekarang ini kan sekarang sudah marak nih eh, digital-digital ya, media sosial itu sedang marak. Jadi tolong dijelaskan apa sih tantangan terbesarnya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Musda. Jadi secara apa namanya secara garis lurus dengan perkembangan zaman, maka digital pun semakin maju begitu ya teknologi. Nah, di sini selain dari dampak positif, tentunya banyak sekali dampak positif yang apa namanya terjadi. Di sini ada tentunya dampak negatifnya ataupun tantangan bagi kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa kita dengan tetap melakukan bela negara. Tantangannya itu yang pertama, kita sangat diancam dengan keamanan data kita, keamanan data di negara kita, yaitu
ada serangan cyber atau cyber attack, di mana kita sebagai negara menghadapi resiko besar dari peretasan sistem informasi ataupun pencurian data. Nah, di sini kita sebagai warga negara harus tetap bagaimana caranya untuk tetap membela negara kita dengan mengamankan data-data tersebut. Kemudian kita juga di ada apa namanya, ada tantangan berikutnya yaitu infiltrasi budaya asing. Jadi kita dengan sosial media yang sangat mudah digunakan, maka budaya asing pun sangat mudah untuk masuk ke dalam bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai budaya asing itu tentunya tidak semua nilai-nilai mereka masuk atau sesuai dengan ideologi kita. Jadi kita harus tetap bisa menyaring begitu ya. Kemudian ada tantangan terbesar kita juga, kita yang masih lemah terhadap regulasi dan juga literasi tentang digital. Jadi bagaimana apa namanya kita menggunakan dunia digital ini harus tetap ada regulasi ataupun literasi yang harus kita tanamkan. Jadi kita tetap bisa menggunakan secara bijak penggunaan digital. Mungkin itu sih Bu Musda, kurang lebih tantangan yang dapat apa yang terjadi yang ada di depan kita secara langsung gitu. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Yunia. Jadi di sini dijelaskan tadi sama Ibu Yunia bahwa seiring dengan perkembangan zaman itu juga ada tantangannya. Jadi di mana kemudahan akses itu juga nantinya dampaknya itu nanti eh, bagaimana kalau misalnya pengguna itu tidak bijak dalam menggunakannya, tidak mempunyai literasi digital, tidak beretika digital. Jadi nanti semua konten-konten itu akan diserap. Jadi walaupun tidak sesuai dengan ideologi negara kita, itu nanti tidak diserap, nanti tidak disaring. Jadi semuanya bisa terserap. Jadi itu bisa menipiskan nilai nasionalisme kita. Jadi wujud bela negara kita juga nanti itu akan berkurang karena kita sudah cinta atau lebih menyukai konten-konten yang dari luar. Jadi walaupun tidak sesuai dengan ideologi negara kita. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita masuk nih ke narasumber kita, ada Ibu Widya Astuti. Nah, Ibu Widya, eh, tolong Ibu jelaskan ke kita ini atau sharing dong pengalamannya bagaimana pemerintah dan lembaga terkait mendukung edukasi bela negara di era digital. Silahkan Ibu. Kasih, Bu. Oh ya, kan kita membahas tentang bela negara di era digital. Tentunya pemerintah dan lembaga terkait itu tentunya mendukung edukasi bela negara di era digital kita saat ini. Bisa melalui beberapa program, misalkan melalui pengembangan platform belajar digital, bisa juga melalui kampanye-kampanye di media sosial, serta integrasi bela negara dalam kurikulum digital. Tentunya pemerintah juga mengadakan pelatihan, webinar, dan lomba digital untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya cinta tanah air, kedisiplinan, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Selain itu, eh, pemerintah juga dengan instansi mengadakan kerjasama dengan instansi pendidikan, TNI, dan komunitas-komunitas digital untuk memperluas jangkauan edukasi bela negara ini. Tentunya upaya-upaya tersebut ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara lebih mendalam, adaptif, dan relevan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Gitu. Iya, terima kasih Ibu. Jawabannya luar biasa sekali. Jadi dari jawabannya Ibu Widya Astuti ini kita ketahui bahwa ternyata lembaga-lembaga negara itu sudah berkolaborasi ya bagaimana mendukung wujud bela negara di era digitalisasi saat ini. Nah, dengan cara misalnya kalau kita tadi di guru itu ada pengembangan platform pembelajaran. Ya, pengembangan platform pembelajaran. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa ada TNI dan komunitas-komunitas digital itu sudah mulai juga mengintegrasikan nilai-nilai bela negara. Nah, jadi di mana banyak sekali platform-platform digital yang sudah menginsersi nilai-nilai bela negara. Nah, seperti itu ya. Terima kasih Ibu jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya di sini eh, ke Bapak Haryono Nurdin mungkin dulu ya Bapak. Jadi di sini tolong Pak jelaskan bagaimana generasi milenial dan Gen Z ya saat ini kan di era digitalisasi ini yang sangat
kencang yang sangat lekat dengan era ini itu adalah Gen Z dan Gen milenial. Nah, nanti tolong Pak dijelaskan bagaimana Gen milenial dan Gen Z ini dapat berperan aktif dalam bela negara secara digital. Silakan Bapak. Ya, silakan Pak Haryono. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, peran generasi milenial dan Gen Z dapat berperan aktif dalam aktivitas bela negara melalui fungsinya sebagai agen generasi digital. Ya, misalnya, contohnya memutus mata rantai hoaks, melawan hoaks, ya menjadi agen terdepan yang memutus hoaks. Selanjutnya menjadi content creator, dengan konten-konten positif yang dapat mengedukasi masyarakat. Selanjutnya bisa aktif diskusi terkait nasionalisme dan wawasan kebangsaan di dalam sosial media. Selanjutnya bisa menjadi agen literasi digital atau duta literasi digital yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya bijak dalam menggunakan internet. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Haryono Nurdin. Nah, ternyata di sini ada pesan ya untuk generasi milenial dan Gen Z supaya tetap nih berperan aktif dalam mencegah penyebaran berita hoax. Nah, Ya, kemudian betul. juga kita harus menjadi konten kreator yang menyebarkan nilai-nilai positif nih. Seperti yang saat ini kita lakukan, kita sedang jadi konten kreator dan berkampanye tentang bela negara di era digital. Jadi gini kita sudah berperan serta aktif ya dalam wujud bela negara seperti itu. Selanjutnya kita ke Pak Andi Abdurrahman saat nih Bapak di sini ada pertanyaan apa peran pendidikan dan pelatihan dalam membentuk kesadaran bela negara di era digital. Nah, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi pendidikan dan pelatihan memang memiliki peran yang sangat penting dalam bentuk kesadaran bela negara. Terlebih di era digital seperti sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi, pendekatan terhadap pendidikan bela negara harusnya bisa kita jangkau lebih luas, efisien, dan menyeluruh. Misalnya saja dalam pelaksanaan kursus atau pemahaman bela negara kepada warga masyarakat. Pemerintah atau lembaga pemerintahan dapat melaksanakan kursus bela negara secara online ataupun melakukan webinar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian penggunaan media sosial sebagai kampanye bela negara, di mana pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggara apa penyelenggara bela negara itu dapat lebih mudah menjangkau masyarakat yang kita ketahui sekarang ini sudah sangat masif dalam penggunaan sosial media. Mereka dapat melakukan kampanye bela negara dengan lebih mudah eh, jika dia apa bagaimana tahu betul bagaimana memanfaatkan teknologi sosial media. Jadi secara keseluruhan teknologi digital itu memberikan peluang yang sangat besar untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan bela negara yang dapat dilakukan secara inovatif, inklusif, dan efisien. Dengan memanfaatkan platform digital, kita tidak hanya bisa meningkatkan wawasan kebangsaan, tetapi juga memperkuat rasa cinta tanah air dan perspektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keutuhan negara. Ini demikian.
Ya, terima kasih nih Pak Abdurrahman Sa'a jawabannya. Ternyata salah satu manfaat. Nah, tadi dijelaskan ya manfaat dari wujud bela negara itu adalah ternyata pendidikan bela negara itu dengan adanya revolusi teknologi itu menjadi lebih efisien, luas, dan menyeluruh ya melalui platform-platform yang disediakan oleh lembaga negara. Nah, ternyata kemudian nanti manfaatnya ini akan lebih menyentuh lagi ke negara yang lebih luas. Jadi ke seluruh aspek lapisan masyarakat itu jadi terjangkau dengan adanya digitalisasi saat ini. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya kita ke Ibu Dunia, Dunia Vela Alfani. Nah, Ibu, tolong dong dikasih tahu nih ke pemirsa semuanya, apa sih contoh konkret inovasi digital yang dapat memudahkan masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam bela negara? Silahkan, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Musda. Sekali lagi, nah di sini dapat saya sampaikan, jadi dengan adanya tantangan yang di era digital ini, kita juga bisa untuk membela negara kita dengan inovasi digital yang ada. Nah, inovasi digital ini bisa memudahkan masyarakat untuk ikut serta dalam bela negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain kita dapat membela secara fisik, kita juga dapat membela secara digital. Nah, banyak sekali nih yang bisa kita pertahankan untuk kedaulatan bangsa kita, seperti contohnya penggunaan aplikasi pelaporan. Jadi di sini kementerian lain ataupun apa lebih eh, lebih apa lebih biasa kita dengar itu Kementerian Kominfo, Kementerian Informasi. Nah, di sana mereka punya aplikasi peluncuran seperti aplikasi lapor. Jadi, kita bisa melaporkan berita-berita hoax, radikalisme, terorisme itu secara real time. Jadi, kita sebagai wujud bela negara kita, kita dapat menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan literasi digital kita sebagai wujud dari bela negara tentunya. Itu kita banyak e-learning yang dapat kita akses. Jadi, untuk video pembelajaran, kuis interaktif itu bisa kita lakukan begitu ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan literasi dan juga regulasi-regulasi tersebut melalui game. Jadi kita belajar secara menyenangkan begitu. Itu ada di game-gamenya itu namanya ada Garuda Riders, Petualangan Garuda dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir mungkin kita bisa menggalakkan untuk kampanye digital karena pengguna sosial media kita yang saat ini sudah sangat mudah, jadi kita bisa untuk membuat konten-konten ataupun hashtag-hashtag yang dapat menambahkan ilmu ataupun mengampanyekan bela negara sebagai wujud bela negara kita. Mungkin begitu Ibu Musdalifah inovasi yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Ibu Yunia. Ternyata di sini banyak sekali nih informasi-informasi baru terkait konten-konten digital. Nah, tadi seperti yang disebutkan bahwa ternyata Kominfo itu punya platform ya atau website untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran di era digital ya, pelanggaran digitalisasi tepatnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mungkin teman-teman nanti dapat berita hoax bisa langsung dilaporkan ke website langsung Menkominfo seperti itu ya Ibu ya. Terima kasih luar biasa Ibu. Sekarang ke pertanyaan terakhir nih. Untuk Ibu Widya. Nah, untuk Ibu Widya mungkin tolong dibantu jelaskan atau di-sharing pengalamannya bagaimana sih kaitan antara bela negara dan etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Ibu, silahkan. Terima kasih, Bu. Oh ya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita harus memiliki etika, begitu pula dalam bermedia sosial di era digital saat ini. Ya, bela negara dan etika digital tentunya berkaitan erat dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Karena keduanya tentunya menuntut sikap tanggung jawab kita, cinta tanah air, dan kesadaran sosial. Ya, bela negara di era digital ini tidak hanya dapat dilakukan secara fisik, tetapi juga dengan menjaga ruang digital kita dari hoax dan ujaran kebencian dan tindakan-tindakan yang dapat merusak persatuan.
Dan tentunya kita dengan menerapkan etika digital dengan sopan santun dalam bermedia sosial, menghargai privasi, dan menyebarkan informasi-informasi positif adalah bagian dari kontribusi kita sebagai bela negara di dunia maya. Ya, seperti kita ketahui di sekarang ini banyak yang bermedia sosial, melakukan konten-konten, tentunya kita harus lebih bijak lagi, lebih sopan, dan memilah-milah yang positif dalam penyebaran informasi tersebut. Jadi kita harus lebih bijak lagi sehingga kita bisa berkontribusi bagi bela negara dengan baik lagi di dunia maya ini. Ya, saya rasa seperti itu, Iya, Ibu. luar biasa. Iya, luar biasa sekali jawabannya Bu Widya Astuti ya di menit-menit terakhir kita ini. Jadi di situ tadi jelaskan bahwa kita sebagai pengguna media sosial itu harus bijak dan menerapkan etika digital dalam bersosialisasi. Nah, untuk pesan terakhir nih bagi Gen Z dan Gen milenial bahwa kita dapat mewujudkan cinta negara kita dan bela negara itu dengan wujud seperti memotong berita hoax, kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti menyebarkan ujaran kebencian dan tetap juga menerapkan etika dalam berdigital. Jadi saya rasa cukup sekian ya pertemuan kita hari ini luar biasa sekali dan kita akhiri bahas-bahas bincang bela negara kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.